tantangan yang terberat dalam diri saya adalah bagaimana saya akan berusaha untuk bisa menguasai diri saya sendiri. Karena di saat saya tidak bisa mengontrol diri, maka semua akan kolaps. Pemirsa OP TV dimanapun Anda berada, jumpa bersama saya, Pendeta Edward Detan, dalam acara Inspirasi. Hari ini kita berjumpa dengan seorang anak Tuhan, yaitu Bapak Samuel Koro SPDK, atau yang lainnya disebut atau dikenal dengan nama Bapak Adi Koro. Saudara mungkin tidak mengenal dia lebih dalam, karena itu hari ini saya ingin saudara belajar dari dia. Siapa dia sebenarnya dan apa tantangan-tantangan hidupnya. Dia adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Kupang, tapi dia bukan anak pejabat. Bagaimana kisahnya sampai beliau bisa mendapatkan atau diberikan jabatan menjadi seorang anggota DPRD Kabupaten Kupang. Pak Adi, duluan mungkin Bapak bisa ceritakan kepada kita tentang keluarga, latar belakang keluarga, sehingga Bapak bisa menjadi anggota DPRD. Kita tahu bahwa orang mau jadi anggota DPR itu kan punya duit banyak. Apakah Pak dulu sebelum menjadi anggota DPR berapa banyak duit? Apa modalnya sehingga bisa menjadi seorang anggota DPR? Silakan. Baik, Pak Pendeta Edward, pemirsa OP TV. Saya bisa berdiri, bisa ada hingga saat ini, bisa berbicara hingga saat ini karena anugerah Tuhan. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di kolong bumi tidak ada kebetulan. Jauh sebelum Tuhan telah mempersiapkan saya lewat kandungan ibu saya agar saya kelak bisa menjadi anggota DPR. Itu yang saya tetap ingat, itu yang saya tetap pedomani sampai saat ini. Berbicara tentang liku-liku hidup, saya dilahirkan dari 7 bersaudara, dari bapak seorang petani, ibu mama seorang ibu rumah tangga. Kami dididik, digembleng sedisiplin mungkin. Bayangkan saja Pak Pendeta, kalau Bapak cara mendidik kami dengan kalau rotan, kalau kita di kampung sini bilang apa kusambi, apa temering, takis temering. Ya. Bapak didik kami dengan itu dengan KTPL. Kalau tidak ke sawah, Bapak pakai KTPL. Dan ya, saya pikir didikan Bapak juga, didikan orang tua di ujung rota ada mas, ya saya alami sendiri juga. Dengan bermodalkan Bapak terus memelihara kami, menjaga kami, menyekolahkan kami, sehingga kami ada 7 bersaudara semua tamat SMA. Sementara S1, Pak Pendeta yang kasih wisuda saya juga di Stakri, dan saya alumni Stakri Kupang. Sebelum terjun ke dunia politik, setelah saya juga dengan Pak Pendeta, dan Pak Pendeta saya bagian dari keluarga Sahabat FM. Pak Pendeta didik saya di sana, Pendeta bimbing saya di sana, dan banyak yang pengalaman yang saya ambil dari apa yang Pak Pendeta sampaikan. Ada begitu tips yang saya lihat baik dari keluarganya Pak Pendeta, kemudian keluarga kami, dan semua yang ada dalam lingkungan yang saya dari setempat, harus ke setempat. Semua saya lihat mana yang baik, saya camkan itu dalam benak saya, dan saya aplikasi dalam kehidupan saya sehari-hari. Mungkin kembali sedikit Bapak Adi, Bapak bisa beritahu pemirsa tentang nama orang tua
Bapak dan Mama. Tadi sudah dikatakan pekerjaan mereka, tapi nama belakang itu penting. Dan juga yang tadi Pak katakan tentang pola pendidikan mereka. Tapi yang lebih penting mungkin saya lihat nama beliau. Bapak, jadi Bapak nama lengkap Bapak Martin Koro, Bapak sekolahnya SR, Mama Luisa Koro, Mama juga sekolah pendidikannya SR, dan Tuhan mau titip kami untuk jadi orang lewat Mama dan Bapak. Dan semua tinggal di Bapak, sama-sama dengan Bapak, dan ada di lingkungan di Kelurahan Merdeka. Di Babau atau Kelurahan Merdeka. Di Kelurahan Merdeka. Dan kapan Bapak Adi menikah dan bagaimana bisa ketemu dengan Mbak Evi? Saya istri orang Rote, marga Panggedai. Nama lengkap Metua Herlovina Panggedai, sering disapa Evi. Anak 2, 1 cewek, 1 cowok. Anak 1 pasang. Yang cewek sudah kuliah di kebidanan, yang cowok laki-laki SD kelas 5. Dan bagaimana kisah waktu kenal, Bapak? Awalnya berkenal dengan Metua waktu Metua kuliah. Tahun saya nikah dengan istri tahun 2001. Bertemu 98, mulai pacaran sekitar 98, mulai bangun komunikasi pacaran dan menikah tahun 2001. Dan karena komunikasi baik dengan istri dan anak-anak, ya puji Tuhan sampai saat ini meski ada sekat-sekat, tapi itu saya berpikir hal biasa ya, karena saya bisa memanage persoalan, sehingga saya sampaikan ke istri bahwa masalah dalam rumah tangga tidak boleh orang luar tahu. Ya. Dan itu komunikasi antara saya dan istri sampai kami sudah menikah 19 tahun, saya sudah berkeluarga 19 tahun. Ya. Atas tuntunan Tuhan, ya saya juga masih kondisi saya jadi Tuhan. Dan itu sangat penting Bapak Adi, karena jabatan DPR 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tetapi sebagai suami dan istri itu sampai Tuhan memanggil. Nah, jadi kebanyakan para public figure lebih banyak waktunya dibuang dalam pekerjaan, tetapi dengan keluarga kurang. Mungkin itu pertanyaan saya berikutnya. Bagaimana Bapak bisa mengorganisir waktu? Simpelnya, jam berapa bangun pagi, jam berapa tidur? Jadi sebelum terjun ke dunia politik, saya dengan istri dan anak sudah bersepakat bahwa ini tentu untuk kerja untuk banyak orang. Jadi kita sebagai istri harus bisa menerima situasi, bisa menerima keadaan. Dan setiap bangun pagi jam 8 bangun pagi, sebelum kerja lihat anak sekolah. Bahkan kalau ada waktu, saya jemput anak bawa pulang sekolah. Ada hari libur, hari Sabtu atau tidak berkantor, saya ajak keluarga jalan-jalan, refreshing. Ya, untuk jadi selain terbeban situasi juga di kantor, tapi saya bisa imbangi juga dengan cara refreshing untuk bisa menetralisir situasi. Tapi setiap hari kira-kira jadwalnya bagaimana? Apakah bangunnya jam 5 kah, jam 6 kah, atau tidak menentu? Dan tidurnya bagaimana? Kadang jam 6 bangun jam 7, mulai jam 8. Sementara tidur ya tergantung situasi. Kalau ada tamu masih banyak ya tamu masih banyak ya jam 12, sebelum jam 12 tidur lah. Ya. Tapi sebelum wartawan apa pekerjaan?
Sebelum jadi wartawan di koperasi, kerja sebagai koperasi Koperasi apa? koperasi harian, koperasi ABRI. Kerja di koperasi ABRI, kerja di koperasi harian. Jadi Dan boleh tahu itu penghasilan berapa itu koperasi waktu itu? penghasilan waktu Per itu bulan. 375.000 tahun-tahun 96 tamat, 97 sampai 2000 habis krisis itu. Dan Itu gaji yang 375 tapi bisa hidup. Orang tahu apa orang itu? kan. Oke. Jadi yang penting pegawai terima gaji tiap bulan, kadang-kadang sampai pulang gaji yang penting ada pakaian seragam. Ya, ya, Suatu saat dia berpikir ya kita coba-coba jadi wartawan. ya. Berarti dari petani, Ya. habis petani pegawai koperasi, dan pegawai koperasi itu terus jalan keliling Jalan atau keliling di kan? kantor. Jalan keliling, jalan tagih. Ya. Jalan keliling. Berarti Tagihan sampai di Periti Sulamu sana. iya. Kantor desa tagih sampai di Sulamu, Periti Sulamu sana. Berarti dapat disimpulkan bahwa satu petani yang kerja keras, yang kedua ada kesetiaan dalam pekerjaan. Hal yang kecil kita harus tahu, pendeta baru bisa masuk hal besar. Ya itu sahabat yang kita ingin untuk mencari tahu bagaimana seorang sukses. Kadang-kadang kita hanya melihat dari sekarang, tetapi kita tidak melihat apa yang terjadi sebelum. Lihat finalnya sampai. Iya. Sementara Bapak penyisian tidak lihat. Ya. Dan karena itu kita belajar hari ini dari Bapak Adi Koro bahwa dia setia dalam pekerjaan, dan mungkin itu yang menyebabkan sehingga Pak bisa terkenal karena Bapak Adi dengan koperasi itu juga bergaul dengan orang lain. Jadi saya harus sampaikan bahwa itu juga merupakan pintu masuk saya sampai bisa petik hasil. Ya memang bukan ini puncak dari kehidupan, puncak dari apa yang kejayaan yang saya peroleh, bukanlah. Tapi berjenjang, dan hasil yang saya peroleh, yang saya dapat saat ini juga itu sebagian kecil dari hasil yang saya kerja dulu. Karena orang pada kenal, oh iya Om Adi sudah di koperasi lagi. Seperti itu memang. Terus Noel Baki taruh ke sana tuh orang pada tahu. Hubungan dengan Tuhan waktu susah, waktu jadi petani, jadi pegawai koperasi yang hanya 370.000 per bulan. Bagaimana Bapak Adi berhubungan dengan Tuhan? Bukankah Bapak Adi merasa bahwa Tuhan itu tidak adil memberikan kepada saya yang sedikit sementara orang lain besar? Jadi baik Pak Pendeta, saya tidak pesimis terhadap itu, karena menurut saya begini, lu sukses pasti saya bisa sukses karena kita sama-sama manusia. Saya akan berusaha, lu punya Tuhan, saya punya Tuhan, dan saya akan berusaha untuk saya bisa sukses ya, seperti yang, dan saya sering terinspirasi terhadap orang-orang yang sukses. Saya sering terinspirasi, dan saya terus belajar bagaimana bisa sukses. Itu yang saya terus gali, terus lihat, sehingga itu saya terapkan dalam saya sendiri. Karena saya percaya bahwa pasti Tuhan kasih saya berkat. Iya, dan berarti Bapak Adi juga, kalau boleh saya tanya, memang rajin gereja kah atau tidak rajin gereja? Bagaimana berdoa waktu dulu? Kalau sekarang pasti, tapi dulu bagaimana? Atau memang juga tidak pernah? Jadi saya dari orang tua dan didikan, kebetulan Bapak rumah di muka gereja juga. Jadi kalau tidak ke gereja, tidak ke sekolah minggu, orang dari gereja lihat. Ya, jadi lalu Bapak punya Bapak dulu kan belum ada pendeta, baru ada dulu ada utusan Injil. Opa diutus dari Bapak melayani oleh kawin dan nenek di dalam, maka Opa melayani di situ. Karena sering Bapak bilang begini, bagaimanapun kita lahir darahnya sedikit ada darah dari gereja, karena Opa dapat gaji dari gereja, baru bisa kasih makan Bapak, baru Bapak bisa ada betul. Jadi Bapak sering ngajar betul begitu. Dan dengan metua juga majelis gereja. Dari metua sering dorong, kita dorong anak-anak dong terus.
Kita bilang lu rajin gereja pasti ada sesuatu. Tantang Tuhan. Jadi lu rajin sembah, lu rajin gereja, rajin sembah, lu tantang Tuhan pasti. Ya. Dalam pengertian para Bapak Adi sampai sekarang masih tetap bergaul dengan Tuhan, baca Alkitab bersama-sama dengan keluarga. Ada waktu untuk baca Alkitab dengan keluarga, berdoa bersama-sama keluarga. Itu yang agak ini agak mengurangi. Agak kurang. Mungkin dengan waktu isolasi diri bisa bisa kembalikan. Karena bagaimanapun juga seperti Bapak Adi katakan, sukses kita. Kadang dengan ada isolasi diri, kadang bangun betul mulai lihat HP, lihat film untuk kirim ke sama itu. Ya. Nanti bilang mulai. Bagus ya, berarti kita bisa mengingatkan satu dengan yang lain. Bapak Adi, saya dengan istri juga begitu. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena tantangan kita dalam mendidik anak-anak itu besar sekali. Kita bagaimanapun juga Tuhan sudah kasih kita berkat. Nah, bagaimana kita bisa menolong anak-anak untuk hidup ke depan. Mungkin satu pertanyaan terakhir Bapak Adi, apa tantangan terberat dari Bapak Adi, dari diri sendiri, bukan orang lain. Kalau tantangan orang lain, misalnya pesaing politik atau apa, itu masih bisa cari tahu. Tetapi dari diri sendiri, tantangannya apa yang Bapak Adi sendiri mengenal, saya ini orang seperti begini, ini yang saya harus perbaiki. Baik, jadi pemirsa OPTV, tantangan yang terberat dalam diri saya adalah bagaimana saya akan berusaha untuk bisa menguasai diri saya sendiri. Dan di saat saya tidak bisa mengontrol diri, maka semua akan kolaps. Dalam hal ini harus bagaimana bisa menjaga temperamen, karena emosi emosional, bagaimana bisa mengelola emosional, karena dengan beban pekerjaan, dengan beban tanggung jawab bukan hanya terhadap keluarga, tapi ini tanggung jawab terhadap masyarakat. Dapil satu ini juga besar, itu yang kadang buat emosional, emosi kaget. Jadi saya berusaha untuk dan saya bisa kuasai diri, sehingga sudah di tahun ke-6, meski dengan begitu beban, begitu tanggung jawab, tapi saya bisa kendalikan diri dan bisa melawan diri saya sendiri. Dan melawan itu karakter emosional ya, temperamen itu yang harus dikontrol. Dengan demikian bisa lebih sukses ke depan. Seandainya kalau ini Bapak Adi bisa putar kembali hidup, apa yang menurut Bapak Adi bisa Bapak Adi buat yang beda dari sekarang? Jadi Pak Pendeta, dalam hidup yang paling jauh dari hidup masa lalu. Tapi bagaimana supaya saya bisa belajar masa lalu, bagaimana saya bisa melihat kembali ke belakang, itu saja. Saya harus, yang pertama tidak sama. Yang pertama saya berusaha untuk tidak menyembuhkan diri, tidak bisa sombong, karena saya bisa berpikir bahwa saya datang dengan kondisi yang sedemikian sampai saya bisa memposisikan diri seperti ini, itu karena proses. Jadi proses awalnya seperti yang kemarin saya masih jadi petugas koperasi, jalan satu tempat dengan motor yang reok-reok, sehingga posisi bisa di belakang setir ini yang kadang-kadang saya berpikir Tuhan adil juga, luar biasa. Tuhan adil. Dan saya akan berusaha untuk jangan lebih dan apa yang Tuhan kasih. Dan bagaimana Bapak bisa, karena itu Tuhan yang adil, Tuhan yang memberi, bagaimana Pak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Kadang-kadang pertanyaan ini orang berpikir lebih banyak kepada uang. Artinya orang berpikir
Saya sudah di DPR, jadi saya bisa kasih duit sekian banyak untuk gereja, Ya. sekian banyak untuk orang miskin dan bukan itu maksud saya. Bagaimana Bapak Adi bisa berterima kasih kepada Tuhan dari diri sendiri selain daripada keuangan? Yang pertama, dalam mensyukuri apa yang Tuhan kasih, rutinitas saya dan keluarga yang saya sebagai orang Kristen, tentu tiap minggu tidak pernah. Itu pasti pendeta. Saya biar mau kondisi mete sampai jam berapapun, pagi mau bilang ke gereja. Saya syukuri itu di gereja. Bawa dalam doa di gereja, dan keluarga, dan istri anak. Terlepas saya mau beramal seperti bagaimana, tapi saya tetap percaya bahwa di gereja rumah tempat saya bertemu dengan Tuhan. Problemnya sekarang itu tidak bisa gereja di gedung. 3 minggu. Jadi seumur saya baru tahu, baru lihat, rasakan sendiri gereja ini. Ya. Nah sekarang pertanyaannya itu, bagaimana Bapak bisa berhubungan dengan Tuhan karena tidak ada di gedung gereja? Bangun pagi, manfaatkan live streaming, dia khotbah, buka-buka lagu rohani. Oke, mantap. Pemirsa OP Televisi, demikian bincang-bincang kita dalam topik inspirasi. Ini adalah tokoh inspirasi kita, anak Tuhan yang berjuang dari bawah tanpa ada embel-embel keuangan dan orang tua, tetapi dengan kesetiaan dia mau untuk bekerja meskipun susah dan mengandalkan Tuhan dalam hidup. Kita berdoa supaya Bapak Adi dan juga Mbak Evi dapat terus menjadi pelopor dan terus menjadi pejuang, menjadi contoh bagi anak-anak Tuhan dimanapun, sehingga kita tetap menjadi terang, tetap bercahaya meskipun dalam keadaan kesulitan seperti ini di dalam krisis COVID-19. Sampai jumpa dalam waktu dan kesempatan yang berbeda.